Ya, materi kita hari ini istimewa, luar biasa. Ini semuanya bisa ngikuti, dijamin diajari Pak Anton, semua pasti bisa. Ini jaminan semua bisa. Siapa saja, semua bisa. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita hari ini akan mempelajari. Nanti saya tuliskan. Nah, sebelum kita mulai, Pak Anton absen dulu, oke? Nah, absen dulu. Tak ambil absennya ya. Nah, ini absennya. Nah, absen dulu. Pulpennya mana? Nah, ini pulpennya. Absen dulu, istimewa pulpennya ya. Tak absen dulu. Aduh, kena mata. Kepanjangan, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, apa sih pelajaran kita hari ini? Istimewa. Semua orang butuh, semua orang bisa Pak Anton ajari. Lihat ya, kita akan mempelajari sesuatu hari ini. Apa itu? Pak Anton akan tunjukkan. Kita akan bikin. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini. Mantap. Oke? Satu persatu kita ikuti. Nah, berikutnya apa sih yang dimaksud perspektif? Perspektif itu orang bilang di kamus di apa? Itu katanya cara pandang, cara memandang. Dari orang itu melihat sesuatu dari kacamata perspektif. Kacamata itu cara memandang. Nah, apa itu? Nih, ada hal-hal tertentu, rumus bahwa perspektif itu logikanya yang gampang saja ya. Kalau menggambar sesuatu itu kan sesuatu yang ada yang namanya dekat, sesuatu yang dekat. Menggambar sesuatu yang dekat itu seringkali besar. Yang dekat itu besar. Ya toh, gambar yang dekat. Jadi menurut sesuatu yang dekat itu lebih besar. Contohnya ini. Gede tuh. Nah, besar tuh. Nah, kalau yang kecil, yang jauh, nah, yang jauh itu kecil. Jangan deket-deket, jauh kan kecil. Nah, Pak Anton kalau jauh kecil, mendekat besar. Nah, itu ada caranya. Caranya bagaimana? Nah, Pak Anton akan ajari satu-satu, pelan-pelan, semua pasti bisa. Nah, yang pertama, perlengkapannya kita mau gambar perspektif pakai apa? Pakai apa dulu? Iya kan? Nah, yang pertama, tentu saja kalau menggambar itu biasanya pakai buku gambar, kertas gambar. Maksud ya saya tunjukkan kertas gambar lah, ini kan kertas gambar nih. Kertas gambar nih. Ya ini kertas gambar kan. Kemudian apa? Penggaris itu yang gak kalah penting. Ini penggaris nih. Penggaris buat minimal 30 cm panjangnya. Nah, ini penggaris. Berikutnya mau pensil ya. Ini pensil banyak. Pensil. Mau spidol. Waduh, spidol. Aduh. Spidolnya banyak. Orang kaya ya begini. Spidol banyak, semuanya punya banyak. Anak Pak Anton yang pengen boleh Pak Anton kasih gratis ya, anak Pak Anton semua. Spidol besar, spidol kecil, apa penggaris sudah itu sebenarnya sudah beres. Pensil tentu saja ada penghapus. Nah ini penghapus juga ada, penghapus macam-macam. Ya ini kan, ini penghapus. Kita akan mulai satu persatu. Ada 3 macam perspektif. Menggambar perspektif ada 3 macam. Yang pertama adalah dinamakan perspektif dengan 1 titik. Yang kedua dengan 2 titik. Yang ketiga dengan 3 titik. Apal ora? Gampang toh? 1 titik, 2 titik, 3 titik. Gampang toh? Nah, lalu hari ini kita akan mengawali menggambar dengan teknik 1 titik. Semuanya dijamin bisa. Pelan-pelan ikuti Pak Anton. Oke, siap?
Pantun tunggu, siapkan perlengkapan. Oke, cakep. Ya, baik, kita akan menggambar perspektif dengan teknik satu titik jauh ya, atau titik hilang atau titik lenyap. Nah, yang pertama kita akan buat adalah horizon. Horizon itu garis mendatar sejauh memandang. Nih, saya membuat ini mendatar. Ya, karena kenapa mendatar? Nah, ini garis mendatar ini karena posisi mata kita memang dua mata kita tuh mendatar gitu ya. Mudahnya mikirnya gitu. Nah, titiknya di mana? Satu titiknya saya buat di ya tengah sini kira-kira. Inilah titiknya ya. Saya tulis kecil aja. TR, titik lenyap boleh. Nah, kemudian menggambar teknik perspektif satu titik ini kita menggunakan 3 macam garis ya. Saya ulang. 3 macam garis. Tadi 3 macam teknik. Nah, setiap teknik itu menggunakan 3 macam garis. Garisnya adalah yang vertikal, yang horizontal, dan yang ke titik hilang ini. Kalau tidak menggunakan garis itu pasti salah. Seperti apa? Kita praktek. Karena menggunakan teknik satu titik, maka semua garis akan menuju ke titik ini. Nah, pertama yang kita buat adalah garis boleh vertikalnya atau horizontalnya. Contoh, saya akan membuat vertikal aja. Sebagai contoh, saya akan membuat kotak di sini nih ya. Ini saya buat yang horizontal. Horizontal itu sejajar dengan horizon ya. Ini horizon, ini horizontal. Nah, kemudian karena vertikal, maka saya membuat kotak yang vertikal, yang tegak lurus dengan horizontal. Nah, ini juga saya buat karena kita menggunakan hanya punya garis vertikal dan horizontal. Jadi setiap pertemuan ini harus tegak lurus. Nah, kotak ini sudah jadi. Kemudian kita akan hubungkan setiap sudutnya ya, sudutnya. Kenapa harus sudut? Karena bentuk apapun yang harus dihubungkan ke titik jauhnya adalah sudut bagian terluar dari bentuk wujud benda itu. Nah, saya akan menggunakan warna yang lain, spidol warna lain ya. Nah, ini saya hubungkan ke sana. Sudutnya kan sini ya, sudutnya sini, seret. Nah, ke sana. Setiap sudutnya, nah ini saya hubungkan. Ini saya hubungkan. Iya. Ini juga semua nih. Karena dia di belakang sana, saya buat terputus sedikit di sini ya, karena posisi di belakang, seolah-olah di belakang ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan garis horizontal dan vertikal lagi. Nah, karena ini suka-suka, mau di sini, di sini boleh. Saya mau membuat di sini kira-kira ya. Ini vertikal, saya buat ini vertikal. Yap. Lalu ini saya buat juga horizontal, yang ini begini, yang ini juga begini gitu ya. Ya, kira-kira sudah bisa membayangkan gambarnya ya. Kemudian ini yang belakang sana, andaikan ini kotak kaca, maka ini saya hubungkan. Nah, maka akan ketemu di sana, dan ini juga akan saya hubungkan. Nah, bisa membayangkan kotaknya? Sudah kelihatan ya. Ini saya tinggal menebali dengan warna yang seharusnya. Kalau ini warnanya harus hitam, ini saya menggunakan spidol whiteboard ya, tidak permanen, sehingga harapannya mudah dihapus. Artinya mana yang penting dihapus, yang tidak juga akan dihapus. Nah, yang tidak penting akan saya hapus ini. Nah, ini dia. Baiklah, kalian sudah bisa membayangkan, karena kecil di situ saya pakai penghapus kecil lah. Apa aja deh, misalnya ya. Nah, baiklah, kalian sudah lihat, inilah kotak pertama yang sudah jadi. Oke? Baik, kotak yang kedua
Kalau ini kan di bawah mata nih, ini kan mata kita ya. Horizontal ini adalah mata kita, posisi tertinggi mata kita gitu ya. Nah, kotak ini di bawah mata sehingga bagian atasnya aja kelihatan mata kita. Tapi kalau kotak itu posisinya berada di lurus ya, di depan mata pas gitu ya. Pakai contoh begini nih. Nggak harus panjang nih sebelah mana nggak apa-apa, yang penting motong horizon ini ya. Lalu bagaimana? Nah, nggak masalah. Kita akan membuat kotak yang sama. Dengan apa? Vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Ya cuman begitu saja. Nah, saya lanjutkan. Vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Ketinggian. Ya nggak apa-apa lah, saya tinggikan ya. Vertikal, jangan lupa harus sejajar. Harus tegak lurus nih. Ini pura-puranya ya. Sebisa mungkin itu 90 derajat. Nah, kotak sudah jadi. Seperti biasanya, kotak pertama sudah jadi. Langkah pertama, kemudian sudutnya kita hubungkan ke titik situ lagi, sama dengan yang tadi. Nah, ini kita hubungkan sudut luarnya, ya kan? Semua kita hubungkan, lihatlah, pelan-pelan, kelihatan kan? Nah, pelan-pelan ya, lihat. Jangan sampai melihat yang lain dulu ya. Ini kalau nggak lihat nanti bingung ya. Nah, ini bisa dipelajari oleh kalian kelas berapapun, mau SMA, SMP. Nah, ini setelah itu seberapa tebal yang kita inginkan. Saya pengennya segini saja. Kenapa saya buat garis ini? Karena garis yang di depan ini, yang di belakang ini. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu karena di depan ini horizontal ya, ini juga horizontal, maka juga harus dihubungkan. Nah, seperti tadi. Iya. Ini juga iya sama saja. Ini dihubungkan, yes. Setelah itu ketemu perpotongan ini dan ini kita hubungkan. Iya. Sudah bisa membayangkan kira-kira kotaknya sudah kelihatan kan? Nah, baru kita hapus ya. Kita hapus yang tidak perlu garisnya. Ini saya hapus ya. Wah, pelan-pelan ini kayaknya mengenai kiri kanannya ya. Ya, ini ya. Oke, Tri. Lihatlah. Sudah jadi kotak kedua. Oke? Sip. Nah, ini kotak yang ini yang perlu ya kita ditebeli kan. Tuh kan, gitu kan. Nah, kemudian yang biru tadi, warna biru itu kita tebeli dengan warna yang seharusnya biar kita bisa jelas membedakan yang mana kotak yang benar, gitu kan. Nah, ini secara prinsip seperti ini. Tidak perlu menggunakan berapa senti, panjangnya harus sama berapa senti, terlalu rumit ya kan. Nah, kotak sudah jadi. Lalu bagaimana bila ini kotak di bawah nih, di bawah mata kita, ini tepat di depan mata kita, ya kan? Lalu kalau kotaknya di atas mata bagaimana? Gampang. Perlu saya buat lagi. Sama saja, sebenarnya sama dengan ini. Ini diputar balik, ini berada di atas sudah gitu loh. Ini andaikan ini kita putar kertasnya sudah di atas. Begitu saja. Ya. Oke, saya buatkan secara cepat, perhatikan ya. Saya buat cepat. Tek. Prinsipnya sama. Saya buat cepat ya. Nah, ini. Saya buat cepat. Semoga bisa mengikuti. Ini kepanjangan dikit ya. Saya akan buat secara cepat. Kemudian spidol birunya. Ya. Ini sudutnya dihubungkan ke titik semua. Nah, tidak saya gambar semua. Nah. Sorry, miring dikit. Tidak saya gambar semua. Ya, kemudian saya potong. Saya potong dengan kotak-kotaknya. Saya potong di sini, umpamanya di sini nih. Sini, langsung naik, langsung ke kiri, ke kanan,
Ya, sudah bisa bayangkan ya kotaknya sudah jadi kan? Tuh kan, waduh. Oke, sekarang yang tidak perlu kita hapus. Sudah bisa bayangkan? Oke, inilah teknik perspektif menggunakan satu titik hilang. Selamat mencoba ya, pelan-pelan.